Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar. Ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 10 soal pengelompokan kata, 6 soal sinonim atau persamaan kata, dan 6 soal antonim atau lawan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau ingin menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengelompokan kata atau word classification. Nomor 1, kata apa yang berbeda? Oke, sebelum kita lanjut, silakan ya teman-teman untuk di-pause videonya terlebih dahulu jika teman-teman ingin mencoba mencari jawabannya sendiri sebelum kita menemukan jawabannya bersama-sama. Oke, kita kembali ke nomor 1, kata apa yang berbeda. Ada A, atap rumah, B, jendela, C, hanger baju, D, piramida, E, rambu lalu lintas. Kita lihat di sini, ada atap rumah, ada hanger baju, ada piramida, dan ada rambu lalu lintas. Jika kita melihat kesamaannya, ini adalah kesamaan dari bentuk. Atap rumah yang berbentuk segitiga, hanger baju berbentuk segitiga, piramida berbentuk segitiga, dan rambu lalu lintas itu ada yang berbentuk segitiga. Nah, yang berbeda sendiri itu adalah jendela. Pada umumnya, jendela adalah berbentuk segi 4. Maka, nomor 1 ini kata yang berbeda sendiri itu adalah B, jendela. Oke ya, kita lanjut soal nomor 2. Kata apa yang berbeda? Ada A, tulip, B, udum bara, C, jet fine, D, mawar, B, bojum. Jika teman-teman tahu bahwa tulip, adum bara, jet fine, kemudian mawar, ini mereka adalah sekelompok nama jenis-jenis bunga. Nah, jika teman-teman tahu bahwa bojum ini itu adalah nama pohon, maka jelas ya yang berbeda sendiri itu adalah E, karena opsi A, B, C, dan D itu sama-sama mereka adalah nama bunga, sedangkan yang E itu adalah nama pohon. Jadi jawabannya adalah E, bojum. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 3, kata apa yang berbeda? Ada A, terpal, B, tikar, C, spray, D, karpet, dan E, matras. Terpal, tikar, kemudian karpet, matras, ini mereka masih dalam kategori benda yang sama ya, yaitu benda yang digunakan untuk mengalas atau benda yang digunakan untuk mengalas ketika kita ada berpergian atau benda yang digunakan untuk mengalas ketika kita duduk. Maka A, B, D, dan E itu memiliki kesamaan, dan ini spray ini adalah beda sendiri karena ini adalah alas kasur, tempat untuk kita tidur. Maka nomor 3 itu kata yang berbeda sendiri adalah C, yaitu spray. Oke, kita lanjut nomor 4. Kata apa yang berbeda? Ada A, mawar, B, melati, C, anggrek, D, aglonema, dan E, magnolia. Jika teman-teman tahu opsi A hingga opsi E, ini mereka sama-sama adalah jenis bunga atau jenis tanaman hias. Namun, kita lihat lagi, mawar itu ada kembangnya, melati juga ada kembangnya ya, anggrek juga ada kembangnya, dan aglonema ini tidak ada kembangnya ya. Kemudian magnolia juga ada kembangnya. Nah, aglonema ini yang ditonjolkan itu adalah motif dari daunnya itu sendiri. Berarti yang berbeda sendiri dari opsi A, B, C, D, dan E itu adalah aglonema. Karena kenapa? Aglonema ini pada umumnya tidak memiliki kembang, yang ditonjolkan hanya daunnya saja. Maka nomor 4 itu adalah D, aglonema. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, kata apa yang berbeda? Ada A, harimau, B, kucing, C, anjing, D, serigala, E, kijang. Jika teman-teman lihat, harimau, kucing, ini masih bisa dikatakan satu kelompok ya.
Kemudian anjing dan serigala ini juga masih bisa dikatakan yaitu hewan yang masih satu kelompok. Nah, yang berbeda sendiri itu adalah kijang. Kijang ini tidak ada di pilihan opsi, tidak ada pasangannya, maka yang berbeda sendiri itu adalah kijang. Nomor 5 adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kata apa yang berbeda? Ada A meja, B pagar, C kursi, D lemari, dan E kasur. Kita lihat nih, meja, kursi, lemari, dan kasur ini pada umumnya terletak di dalam rumah. Nah, sedangkan pagar ini adalah diletakkan di luar rumah sebagai pelindung rumah. Ini bisa kita bedakan melalui tempat penempatan mereka ya. Maka yang berbeda sendiri itu bisa adalah pagar, karena pagar itu tempatnya adalah di luar rumah, sedangkan opsi A, C, D, dan E itu pada umumnya diletakkan di dalam rumah. Maka nomor 6 itu yang berbeda sendiri adalah B, pagar. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kata apa yang berbeda? Ada A paria, B manis, C pahit, D hambar, E tebu. Nah, jika teman-teman lihat nih, ada paria itu rasanya adalah pahit. Kemudian ada tebu, itu rasanya adalah manis. Nah, lihat nih, A berpasangan dengan C, E berpasangan dengan B. Maka yang berbeda sendiri itu adalah hambar, karena tidak memiliki kesamaan dari keempat opsi. Nomor 7 itu adalah D. Oke ya, kita lanjut soal nomor 8. Di sini ada A apel, B semangka, C delima, D stroberi, E tomat. Jika teman-teman perhatikan, apel, semangka, delima, dan tomat ini mereka semuanya adalah buah, termasuk stroberi juga buah. Namun opsi A, B, C, dan E ini adalah buah yang dimana bijinya di dalam buah. Nah, sedangkan stroberi ini adalah buah yang dimana bijinya itu di luar. Maka nomor 8 itu yang berbeda sendiri atau tidak memiliki kesamaan dari keempat opsi itu adalah D, stroberi. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Di sini kata apa yang berbeda? Ada A mobil, B delman, C motor, D pesawat, E helikopter. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada mobil, kemudian ada motor, kemudian ada pesawat, dan helikopter. Ini mereka digerakkan oleh mesin. Nah, sedangkan delman sendiri ini pada umumnya tidak membutuhkan bantuan mesin. Maka yang berbeda sendiri dari nomor 9 itu jelas ya adalah B, delman. Oke ya, kita lanjut soal nomor 10. Kata apa yang berbeda? Ada A lemon, B jeruk, C mangga, D nanas, E pisang. Jika teman-teman lihat lemon, jeruk, mangga, kemudian nanas, ini mereka adalah beberapa jenis buah yang rasanya asam. Nah, jika kita lihat opsi E yaitu pisang, ini pada umumnya pisang itu tidak memiliki rasa yang asam. Maka nomor 10 itu yang berbeda sendiri jelas ya, itu adalah E, pisang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sinonim atau persamaan kata. Nomor 1, di sini ada kata lecok. Nah, kira-kira nih, lecok ini bersinonim dengan apa atau persamaan katanya dengan apa? Apakah A licin sekali, B padat sekali, C keras, D alot, atau E menyebar? Nah, jika teman-teman tahu, lecok ini juga bisa diartikan atau memiliki beberapa arti, bisa tergeliat, bisa salah urat, atau bisa licin sekali. Nah, jika kita cek di opsi A, licin sekali, ini benar ya. B padat sekali, ini jelas salah. C keras, salah. D alot, salah. E menyebar, salah. Maka jelas ya, nomor 1 jawaban dari lecok itu adalah A, licin sekali. Oke, nomor 2 di sini ada kata vakansi.
Vakansi ini bisa juga diartikan yaitu bisa cuti atau bisa libur. Nah, jika kita lihat di opsi A, berdamai, ini jelas bukan. B, kerja, ini jelas bukan. C, libur, ini benar ya. D, raya, bukan. E, izin, ini masih kurang tepat ya. Maka nomor 2 itu vakansi bersinonim dengan C, libur. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata mansyuk. Nah, kira-kira nih, mansyuk ini bersinonim dengan apa? Apakah A, salah satu, B, terdapat, C, diadakan, D, berguna, atau E, ditiadakan. Jadi teman-teman, mansyuk ini juga memiliki beberapa sinonim, yaitu bisa batal, bisa tidak berlaku lagi, atau bisa terhapus, atau bisa ditiadakan. Nah, jika kita lihat di opsi A, salah satu ini masih bukan, terdapat juga masih bukan, diadakan juga bukan, berguna juga bukan, ditiadakan ini yang paling benar. Oke? Jadi mansyuk ini bersinonim dengan E, ditiadakan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata pelecok. Nah, kira-kira nih pelecok ini bersinonim dengan apa? Apakah A, terbalik, B, terkilir, C, terjatuh, D, tersangkut, atau E, terbang. Jadi teman-teman, pelecok ini juga memiliki beberapa sinonim, yaitu bisa keseleo, atau bisa riuk, atau bisa salah urat, bahkan juga bisa terkilir. Nah, jika kita lihat opsi A, terbalik, ini masih bukan ya. B, terkilir, ini benar ya. C, terjatuh, ini masih salah. D, tersangkut, ini salah ya. E, terbang, ini salah. Maka nomor 4 itu pelecok bersinonim dengan B, terkilir. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5, di sini ada kata temporer. Nah, apakah temporer ini bersinonim dengan A, sejak, B, lama, C, sementara, D, durasi, atau E, selamanya? Jadi temporer ini juga bersinonim dengan beberapa kata, yaitu diantaranya adalah bisa tentatif, bisa darurat, atau bisa sementara. Nah, jika kita lihat di opsi A, sejak ini salah, lama juga salah, sementara ini benar ya, D, durasi salah, E, selamanya ini salah. Maka nomor 5 temporer itu bersinonim dengan C, sementara. Oke, kita lanjut soal nomor 6 nih. Ada kata kontemporer. Apakah kontemporer ini bersinonim dengan A, akibat, B, penjelasan, C, berjaya, D, berjalan, atau E, semasa? Kontemporer ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa modis, bisa mutakhir, bisa sewaktu, dan bisa semasa. Jika kita lihat opsi A, akibat, ini salah ya. B, penjelasan, ini salah. C, berjaya, salah. D, berjalan, juga salah. E, semasa, inilah jawaban yang paling benar. Maka kontemporer itu bersinonim dengan E, semasa. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini pembahasan yang ketiga yaitu antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata amplifikasi. Nah, kira-kira nih, amplifikasi ini berantonim dengan apa? Apakah A, penekanan, B, pembesaran, C, pelonggaran, D, penyempitan, atau E, kebesaran? Jadi, jika teman-teman tahu bahwa amplifikasi ini itu juga memiliki arti yaitu pembesaran. Nah, jika kita mencari antonim dari pembesaran atau amplifikasi, maka itu bisa adalah penyempitan. Nah, sekarang kita lihat opsi A, penekanan, ini jelas bukan ya. B, pembesaran, ini jelas bukan karena ini adalah sinonim dari amplifikasi, maka ini masih salah. C, pelonggaran, ini pelonggaran dan pembesaran itu masih dalam satu kesatuan kata, maka ini masih salah. D, penyempitan, maka inilah yang benar. E, kebesaran, ini salah. Maka amplifikasi berantonim dengan D, penyempitan.
Oke, nomor 2 di sini ada kata fana. Nah, kira-kira nih, fana ini berantonim dengan apa? Apakah A dunia, B abadi, C sementara, D maya, atau E abdi? Jadi teman-teman, fana ini juga bisa diartikan yaitu tidak kekal atau tidak hidup selamanya. Maka jika kita mencari antonim, maka itu bisa menjadi selamanya atau abadi. Nah, sekarang kita lihat di opsi A, dunia. Ini tidak ada kaitannya ya. B abadi, ini benar ya. C sementara, ini salah ya, karena ini adalah sinonim dari fana itu sendiri. D maya masih salah. C abdi, ini salah. Maka fana itu berantonim dengan B abadi. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata abdi. Kira-kira nih, abdi ini berantonim dengan apa? Apakah A aksi, B tuntutan, C majikan, D anak buah, atau E pembantu? Jadi jika teman-teman tahu, abdi ini bisa diartikan yaitu orang bawahan, pelayan, hamba, budak, atau pembantu. Nah, jika kita diharuskan untuk mencari antonim dari abdi, maka itu bisa menjadi tuan atau bisa menjadi majikan. Jika kita lihat opsi A, ada aksi, ini jelas salah. B tuntutan, ini salah. C majikan, ini benar ya. D anak buah, ini adalah sinonim dari abdi itu sendiri, maka ini salah. E pembantu, ini juga adalah masih sinonim dari abdi, maka ini salah. Maka antonim dari abdi itu adalah C, majikan. Sekarang kita ke soal nomor 4. Di sini ada kata abolisi. Nah, abolisi ini juga memiliki beberapa arti, yaitu bisa peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau membatalkan atau meringankan. Nah, jika kita diminta untuk mencari antonimnya, berarti itu bisa menjadi diadakan atau diberatkan atau pemberatan. Nah, sekarang kita lihat opsi A, relaksasi, ini jelas bukan ya. B pemberatan, ini benar ya. C keringanan, ini salah karena ini adalah sinonim dari abolisi itu sendiri. D kemudahan juga termasuk sinonim, maka dia salah. E akibat juga tidak ada kaitannya. Maka abolisi itu berantonim dengan B pemberatan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini ada kata hadir. Nah, kira-kira nih, hadir berantonim dengan apa? Apakah A ada, B masuk, C sedang, D absen, atau E datang? Kita lihat opsi A, ada, ini termasuk sinonim dari hadir ya, berarti salah. B masuk, ini juga termasuk sinonim dari hadir. C sedang, ini tidak ada kaitannya. D absen, ini adalah jawaban yang benar. E datang, ini sinonim dari hadir itu sendiri. Maka hadir itu berantonim dengan D absen. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini nomor 6 ada kata rasional. Kira-kira nih, rasional ini berantonim dengan apa? Apakah absurd, B nyata, C akurat, D terdapat, atau E benar? Nah, jelas ya, kalau ada yang rasional, berarti ada yang tidak rasional atau bisa dikatakan dengan absurd. Maka kita lihat opsi nih, A absurd, ini benar ya. B nyata, tidak ada kaitannya. Akurat juga masih salah. Terdapat juga masih salah. Benar juga masih salah. Maka rasional itu antonimnya bisa A absurd. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini ya. Silakan ya akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.